Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan thayyibah. Amin. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang dimensi moral dalam sistem informasi. Bagian dari sistem informasi manajemen, bab keempat. Hak informasi, yaitu privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Hak atas privasi juga terdapat di tempat kerja. Jutaan karyawan merupakan subjek pengawasan elektronik berteknologi tinggi. Teknologi informasi mengancam hak atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara murah, efektif, dan menguntungkan. Nah, hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di Amerika, Kanada, Jerman, dan termasuk di Indonesia dengan berbagai cara yang berbeda serta di negara lainnya melalui berbagai undang-undang. Di Amerika, hak terhadap privasi dilindungi oleh Amandemen pertama Jaminan Kebebasan Berbicara dan Berasosiasi dan Amandemen keempat tentang perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan atas dokumen maupun rumah pribadi tanpa alasan dan jaminan terhadap proses hukum. Nah, kita lihat tabel 4.3 Undang-Undang Federal yang mengatur privasi di Amerika. Yang pertama adalah Amandemen Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966, yakni Freedom of Information Act tahun 1966 sebagai amandemen nomor 5 Undang-Undang nomor 552. Di sini tentang undang-undang privasi yang mengatur institusi swasta, yakni Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil. Berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Privasi nomor 19 tahun 1974 dan Undang-Undang Privasi yang mempengaruhi institusi swasta adalah Undang-Undang Hak dan Privasi Pendidikan tahun 1974. Berikutnya adalah Undang-Undang Privasi Komunikasi secara Elektronik, yakni Electronic Communication Privacy Act tahun 1986, dengan privasi Undang-Undang Privasi yang mengaruhi institusi swasta adalah Undang-Undang Privasi Keuangan, yakni Right of Financial Privacy Act tahun 1978. Nah, berikutnya adalah Undang-Undang Keamanan Komputer atau Computer Security Act tahun 1987. Di sini adalah Undang-Undang Kebijakan Komunikasi lewat Kabel tahun 1984. Berikutnya adalah Federal Manager Financial Integrity atau Undang-Undang Integritas Manajer Keuangan Federal tahun 1982. Dan undang-undang yang privasi yang mengatur yang mempengaruhi institusi swasta adalah Undang-Undang Privasi Komunikasi secara Elektronik tahun 1986. Dan berikutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Privasi Pengemudi. Undang-Undang Perlindungan Privasi Video tahun 1988 dan untuk federal umum adalah Undang-Undang E-Government Act tahun 2002. Yang mempengaruhi swasta adalah Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak tahun 1998, dan Undang-Undang Modernisasi Keuangan dan Undang-Undang Gramm-Leach-Bley. Nah, di sini sebagian besar undang-undang yang mengatur hak-hak privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut dengan praktik informasi yang adil atau Fair Information Practice, yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1973 oleh Komite Penasihat Pemerintah Federal yang diperbarui tahun 2010, yang menambahkan tentang teknologi yang menyerang privasi, FTC, Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat pada tahun 1973. Nah, FIP adalah rangkaian prinsip yang mengatur dalam pengumpulan dan penggunaan informasi tentang seseorang,
Prinsip-prinsip VIP didasari oleh gagasan tentang kepentingan yang saling memberi manfaat antara pemegang rekaman dengan individu. Individu memiliki kepentingan dalam sebuah transaksi dan pemegang rekaman, biasanya organisasi bisnis atau lembaga pemerintah, memerlukan informasi tentang individu untuk mendukung transaksi tersebut. Ketika informasi telah diterima, individu melaksanakan kepentingannya berdasarkan rekaman tersebut, dan informasi tersebut tidak akan digunakan untuk mendukung aktivitas lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, if IP dikembangkan oleh FTC digunakan sebagai panduan untuk mendorong perubahan dalam pembuatan undang-undang privasi. Pada Juli 1998, Kongres Amerika Serikat menyetujui Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak yang mewajibkan situs web untuk meminta izin kepada orang tua si anak dalam mengumpulkan informasi. Apabila anak tersebut berusia di bawah 13 tahun, FTC telah menambahkan undang-undang tambahan untuk melindungi privasi online konsumen dalam jaringan periklanan yang mengumpulkan aktivitas web konsumen untuk mengembangkan profil konsumen tersebut secara terperinci yang kemudian akan digunakan oleh perusahaan lain untuk dijadikan sasaran iklan online. Nah, FTC menambahkan 3 aturan baru pada kerangka kerjanya dalam melindungi privasi. Perusahaan harus menerapkan rancangan yang mempertimbangkan aspek privasi atau privacy by design, menciptakan produk dan layanan yang melindungi privasi. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan datanya. Perusahaan wajib memberitahu konsumen dan menyediakan pilihan yang jelas terkait skema pengumpulan data, FTC 2010. Nah, undang-undang tentang privasi dalam internet lainnya yang diajukan adalah mengenai perlindungan terhadap penggunaan personal identification number secara online, seperti nomor jaminan sosial, perlindungan terhadap informasi pribadi seseorang yang dikumpulkan lewat internet yang belum terproteksi oleh KOPA. Nah, berikutnya, perlindungan privasi telah ditambahkan pada hukum yang mengatur jasa keuangan dan perlindungan terhadap perawatan dan pemindahan informasi kesehatan seseorang. Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley tahun 1999 yang mencabut larangan kerja sama antar bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi, termasuk di dalamnya beberapa perlindungan privasi konsumen pada jasa keuangan. Setiap institusi keuangan wajib menerapkan kebijakan dan praktik mereka dalam melindungi privasi orang pribadi serta memberikan informasi dan pilihan kepada konsumen apabila terdapat persetujuan pembagian informasi kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Nah, Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan atau IPAA tahun 1996 yang efektif dilaksanakan pada 14 April 2003 memasukkan perlindungan privasi terhadap rekaman medis seseorang. Hukum tersebut memberikan akses kepada pasien terhadap rekaman medis miliknya yang dikelola penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, dan perusahaan asuransi kesehatan, serta hak untuk memberikan wewenang tentang penggunaan dan penyampaian informasi yang dilindungi hukum tersebut, dokter, rumah sakit, dan penyedia jasa layanan kesehatan lainnya. Harus membatasi keterbukaan informasi pribadi pasien hanya jika betul-betul diperlukan saja untuk menjalankan apa yang dimanfaatkan. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Nah, di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika. Tidak seperti di Amerika, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Pada 25 Oktober tahun 1998, Komisi Instruksi Eropa mengenai Perlindungan Data atau European Commission Directive and Data Protection mulai diberlakukan, memperluas pemberlakuan perlindungan privasi ke seluruh negara-negara Eropa. Petunjuk tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk memberitahu orang yang bersangkutan apabila mereka sedang mengumpulkan informasi tentangnya dan menjelaskan bagaimana data tersebut akan disimpan dan digunakan. Konsumen harus secara resmi memberikan persetujuan sebelum perusahaan dapat secara resmi menggunakan data tersebut dan mereka memiliki akses untuk informasi tersebut, memperbaikinya, dan meminta penghentian pengumpulan data. Izin sepengetahuan atau informed consent adalah persetujuan yang menyertakan pengetahuan terhadap setiap aspek yang diperlukan untuk membuat keputusan yang masuk akal. Anggota-anggota Uni Eropa harus menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum mereka masing-masing dan dapat memindahkan data pribadi ke negara lain, seperti Amerika yang tidak memiliki aturan perlindungan privasi yang serupa.
Berikutnya kita lihat pada Januari 2012, Uni Eropa mengajukan perubahan yang signifikan terhadap peraturan perlindungan data. Perombakan pertama ya sejak tahun 1995, Komisi Eropa 2012. Peraturan baru tersebut akan diterapkan pada seluruh perusahaan penyedia layanan di Eropa dan mewajibkan perusahaan berbasis internet seperti Amazon, Facebook, Apple, Google, dan perusahaan lainnya untuk memiliki persetujuan yang jelas dari konsumen mengenai penggunaan data pribadi mereka, menghapus informasi berdasarkan permintaan si pemilik identitas, dan memelihara informasi sepanjang diperlukan. Peraturan tersebut mengenakan denda hingga 2% dari pendapatan bruto tahunan bagi perusahaan yang melanggar. Kasus Google contohnya, dengan pendapatan tahunan sebesar 38 miliar dolar, denda maksimum akan bernilai 760 juta dolar. Persyaratan yang mewajibkan penyertaan persetujuan dari pengguna untuk penggunaan cookies maupun super cookies yang digunakan untuk melakukan pelacakan pihak ketiga dan bukan cookies yang terdapat pada situs web seperti kerangka kerja yang diajukan oleh FTC. Uni Eropa juga mengajukan peraturan baru yang memiliki penekanan kuat kepada aturan pelacakan, mendorong transparansi, membatasi periode penyimpanan data, dan penyertaan persetujuan pengguna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan internet terhadap privasi. Ini. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan hak luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Pelacakan web yang telah terjadi pada situs web dan laman web yang telah kita kunjungi. Konten online sudah diakses seseorang dan item yang telah dibeli seseorang melalui internet. Pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Hal tersebut dilakukan bukan hanya oleh situs web perorangan, namun juga jaringan perusahaan periklanan seperti Microsoft Advertising, Yahoo, DoubleClick yang dapat melacak perilaku seseorang dalam beraktivitas di dalam dunia maya pada ribuan situs web. Baik pemilik situs web maupun industri periklanan membiarkan pelacak terhadap individu di situs web karena dengan jalan demikian iklan diterbitkan lebih terarah kepada sasaran yang tepat. Hal itu akan membiayai operasional situs web. Hal ini seperti tayangan televisi. Perubahan periklanan mendukung atau membiayai konten-konten gratis yang diakses pengguna. Permintaan komersial terhadap informasi pribadi ini betul-betul tidak terpuaskan. Nah, cookies adalah teks kecil yang tersimpan pada hard disk. Kita akan lihat cookies ini. Nih yang dibahas cookies. Cookies merupakan teks kecil yang tersimpan pada hard disk ketika pengguna mengunjungi suatu situs web. Cookies mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan browsing internet dan memantau kunjungan pada situs web. Seperti ini. Jenis PC-nya, jenis browsernya, dan jenis emailnya. Ketika seorang pengunjung kembali ke sebuah situs web yang telah menyimpan sebuah cookie, perangkat lunak pada situs web akan mencari komputer pengunjung, menemukan cookie-nya, dan mengetahui apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut juga dapat memperbarui cookie bergantung aktivitas yang dilakukan selama kunjungan. Dengan cara ini, situs tersebut dapat menyesuaikan kontennya sesuai dengan kepentingan tiap pengunjung. Sebagai contoh, jika Anda membeli sebuah buku di Amazon.com dan kembali lagi melalui browser contoh Mozilla yang sama, situs tersebut akan menyambut Anda dengan nama Anda dan merekomendasikan buku lainnya berdasarkan kepentingan dan buku yang Anda beli sebelumnya. DoubleClick mendeskripsikan di awal bab ini menggunakan cookie untuk membuat catatan yang terperinci mengenai pembelian secara online yang dilakukan serta menguji perilaku yang dilakukan pengunjung situs web. Kita lihat gambar ini, di mana server web membaca penjelajah web di sini, pengguna, dan memastikan sistem operasi, nama penjelajah, nomor, versi, alamat internet, dan informasi lainnya. Yang kedua, server mentransmisikan sebuah file teks kecil dengan informasi identifikasi pengguna yang disebut dengan cookie yang diterima dan disimpan oleh penjelajah pengguna di hard disk komputer pengguna. Yang ketiga, yang ini nih, yang ini. Ketika pengguna kembali ke situs web, server meminta isi cookie yang telah disimpan sebelumnya di komputer pengguna. Dan yang keempat, komputer web membaca cookie, mengidentifikasi pengunjung, dan mengambil data tentang pengguna. Situs web yang menggunakan teknologi cookie tidak dapat serta-merta memperoleh nama dan alamat pengunjung.
Bagaimanapun, ketika seorang telah mendaftar pada situs web, informasi tersebut dapat dikomunikasikan dengan data dari cookie guna mengidentifikasi pengunjung tersebut. Pemilik situs web juga dapat mengkombinasi data yang mereka kumpulkan lewat cookie dan perangkat pemantau situs web lainnya dengan data pribadi dari sumber lainnya, seperti data offline yang dikumpulkan lewat surel atau email dan kertas katalog pembelian untuk mengembangkan profil yang sangat terperinci tentang pengunjung mereka. Nah, bahkan saat ini tersedia perangkat yang sangat cerdik dan tersembunyi guna melakukan pengawasan terhadap pengguna internet. Perangkat tersebut disebut dengan super cookies atau flash cookies yang tidak dapat dihapus dengan mudah dan dapat diinstal kapanpun oleh seseorang mengklik flash video. Contoh flash video paling populer adalah YouTube pada internet. Ini disebut sebagai local share object. File digunakan untuk memutar video dan memasukkan ke komputer pengguna tanpa sepengetahuan pengguna. Pemasar menggunakan perangkat yang disebut dengan web beacon untuk memantau perilaku pengguna di dunia maya. Web beacon juga sering disebut dengan web bug atau sekarang sederhana disebut file pelacak. Adalah perangkat lunak kecil yang berguna untuk menyimpan rekaman klik yang dilakukan oleh pengguna selama online dan melaporkan hal ini ke pemilik perangkat lunak tersebut secara tak terlihat dan melekat pada pesan email surel, melalui email dan laman web yang dirancang untuk memantau perilaku pengguna yang mengunjungi situs web tersebut atau mengirimkan email. Web beacon dipasang pada sistem web terpopuler oleh perusahaan pihak ketiga yang membayar sejumlah uang untuk mengakses pengunjung mereka. Jadi, seberapa sering pelacak di web berdasarkan penggalan artikel pada Wall Street Journal tahun 2010 dan 2011, peneliti menguji keberadaan file pelacak pada 50 situs web paling populer di Amerika. Dan mereka mengungkap sistem pengawasan dengan skala yang sangat luas pada 50 situs tersebut. Mereka menemukan 3.180 file pelacak terpasang pada komputer pengunjung. Hanya Wikipedia satu-satunya yang bebas file pelacak. Beberapa situs terkenal seperti Dictionary.com, MSN, dan Comcast menginstal lebih dari 1.100 file pelacak. 2/3 dari file pelacak tersebut berasal dari 130 perusahaan yang kegiatan bisnis utamanya mengidentifikasi dan melacak pengguna internet untuk menyusun profil konsumen yang dapat dijual ke perusahaan periklanan yang mencari konsumen dengan kriteria spesifik. Pelacak terbesar tersebut adalah Google, Microsoft, dan Comcast, yang semuanya bergerak di bidang bisnis penjualan iklan kepada perusahaan iklan dan pemasar. Peneliti lanjutan pada tahun 2012 menemukan situasi yang bertambah buruk. Pelacakan pada 50 situs web populer tersebut meningkat sampai 50 kali lipat. Penyebabnya adalah pertumbuhan lelang iklan secara online, di mana perusahaan iklan membeli data tentang perilaku pengguna di dalam dunia maya. Nah, spyware lainnya yang dapat secara diam-diam menginstal dirinya sendiri ke komputer pengguna dengan menumpang pada aplikasi yang lebih besar. Begitu terinstal, spyware tersebut akan meminta situs web mengirimkan iklan dan material-material lain yang tidak diminta kepada pengguna dan melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan pengguna selama melakukan internet ke komputer lain. Nah, sekarang kita akan ketahui bahwa sekitar 75% pengguna internet di seluruh dunia menggunakan mesin pencari Google dan layanan Google lainnya untuk menjadikan Google sebagai pengumpul data online terbesar di dunia. Apapun yang dilakukan oleh Google terhadap data tersebut berdampak besar terhadap privasi dalam dunia internet. Sebagian besar ahli percaya Google memiliki koleksi informasi pribadi terbesar di dunia, melebihi data orang-orang yang dimiliki instansi pemerintah. Pesaing terdekatnya adalah Facebook. Ketika Google menerima jaringan periklanan DoubleClick 2017, Google akan menggunakan penargetan perilaku untuk membantu jaringan tersebut menampilkan iklan yang lebih relevan dengan aktivitas pencarian pengguna serta memantau individu saat mereka pindah dari satu situs ke situs lainnya guna menayangkan tampilan iklan kepada mereka. Google mengizinkan perangkat lunak pelacak pada laman pencarinya dan menggunakan DoubleClick untuk melacak pengguna
di sepanjang aktivitas internet. Salah satu program tersebut memungkinkan perusahaan pengguna di sepanjang aktivitas internet. Pengguna di sepanjang aktivitas internet. Salah satu program tersebut memungkinkan perusahaan iklan untuk menemukan sasaran berdasarkan riwayat pencarian yang dilakukan pengguna Google. Berikut informasinya yang diberikan pengguna ke Google seperti umur, demografi, wilayah, dan aktivitas web lainnya seperti blogging. Nah, program Google AdSense memungkinkan Google untuk membantu perusahaan iklan dalam memilih kata kunci dan merancang iklan untuk berbagai segmen pasar berdasarkan riwayat pencarian, seperti menolong perusahaan situs web pakaian membuat dan menguji iklan yang ditargetkan kepada remaja perempuan. Penelitian terbaru menemukan 88% dari 400.000 situs web memiliki sekurang-kurangnya satu Google tracking bug. Google telah menyortir pesan-pesan yang diterima oleh pengguna melalui layanan email berbasis web yang disebut dengan Gmail. Iklan yang dibaca pengguna ketika mereka membaca email tersebut berhubungan dengan subjek-subjek pesan yang diterima. Profil yang dikembangkan terhadap pengguna individu berdasarkan konten email mereka. Oke. Pada umumnya, sebagian besar perilaku bisnis di internet hanya melakukan sedikit untuk melindungi privasi pelanggannya, dan konsumen tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi privasinya. Untuk situs web komersil yang bergantung pada periklanan, sebagian besar pendapatan diperoleh dari menjual informasi pelanggan. Hampir setengah dari perusahaan-perusahaan yang memberlakukan kebijakan pribadi pada situs webnya tidak memantau situs webnya guna menjamin kebijakan tersebut betul-betul dijalankan. Sebagian besar pelanggan online mengaku bahwa mereka memberitahu tentang hak-hak privasi secara online, namun kurang dari setengahnya membaca pernyataan tentang hak-hak privasi yang terdapat pada suatu situs web secara umum. Kebijakan privasi pada situs web memberlakukan pemahaman secara hukum untuk dimengerti karena memiliki istilah-istilah penting yang ambigu. Nah, di sini berdasarkan salah satu studi yang mendalam tentang perilaku konsumen dalam menyikapi privasi di internet, sekelompok mahasiswa dari Berkeley mengadakan survei pada pengguna internet dan menerima banyak keluhan agar melibatkan FTC dalam menyelesaikan masalah privasi. Berikut beberapa hasil dari survei tersebut. Orang-orang merasa mereka tidak memiliki kendali terhadap informasi yang dikumpulkan dari mereka, dan mereka tidak tahu harus mengeluh kepada siapa. Situs web mengumpulkan semua informasi, tetapi tidak membiarkan pengguna untuk mengakses kebijakan situs web tidak jelas, dan mereka mendistribusikan data ke afiliasinya tanpa pernah memberitahukan ke siapa afiliasi tersebut, dan berapa banyak afiliasinya. Web bug tracker atau perangkat lunak pelacak ada di mana-mana dan pengguna tidak diberitahu mengenai keberadaan pelacak tersebut di halaman webnya. Nah, berikutnya adalah solusi teknis. Solusi teknis. Sebagai pelengkap undang-undang, ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi menggunakan situs web. Kebanyakan perangkat tersebut digunakan untuk mengenkripsi email atau berselancar di dalam dunia maya secara anonim atau mengaburkan identitas, atau mencegah komputer klien untuk menerima cookies, atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Dalam banyak kasus, solusi teknis telah gagal dalam melindungi pengguna dari pelacakan saat berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Karena publik semakin waspada, kritis terhadap ancaman pelacakan perilaku, targeting ads, dan kegagalan industri dalam menerapkan aturan internal yang membedai, perhatian beralih ke browser. Banyak browser tidak memiliki fitur Do Not Track. Bagi pengguna yang telah mengaktifasi fitur Do Not Track, browser tersebut akan meminta ke situs web agar perilaku pengguna jangan dilacak. Baik Internet Explorer 9 maupun Mozilla Firefox telah menyediakan fitur ini. Bagaimanapun, fitur tersebut juga dapat dinonaktifkan kembali seperti semula. Dan sebagian besar konsumen tidak pernah mengunjungi bagian option privasi pada browser ini. Industri periklanan online menghadapi rencana Microsoft dengan pahit, dan memperingatkan bahwa situs web miliknya tidak berkewajiban mengikuti keinginan pengguna untuk tidak dilacak. Tidak ada persetujuan resmi dari kalangan industri periklanan online dalam merespon permintaan Do Not Track, dan belum ada undang-undang yang mewajibkan situs web untuk berhenti melacak.